Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa USD untuk persiapan tanggal 23 Oktober di hari Senin ya. Dan saat ini kita lihat harga mengalami kenaikan cukup signifikan dan dia break dari resistennya. Kemudian terjadi impulsif bullish dan terjadi setes sementara di sell kedua dan sell satu. Kemudian terjadi lagi impulsif bullish melakukan kenaikan sampai sana sell ketiga, dan di sana sell ketiga ini terjadi false break dan terjadi bearish engulfing dan melakukan penurunan sempat mencapai sana sell satunya lagi ya. Dan saat ini kita lihat masih tertahan di key levelnya juga di area 1983 ya. Jadi untuk area-area hitung ini adalah area-area key level ya. Jadi area-area penting yang akan kita pantau. Jadi sekarang kita akan coba ulas untuk analisa yang akan kita persiapkan khususnya untuk hari Senin dan minggu depan ya. Untuk sementara di time frame weekly saat ini terjadi konfirmasi bullish engulfing ya, terjadi konfirmasi bullish engulfing. Kemudian dia sempat mencoba untuk break dari key levelnya ya, dan tertahan di area key level saat ini, terjadi false break. Dan kalau kita lihat kecenderungan untuk pergerakan dari SSD sendiri ini masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan ya, karena kalau kita lihat di sini dia sudah sempat breakout ya, dia sudah sempat breakout trend line dan kemudian di retest, dan saat ini masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan pada pergerakan di minggu depan ya. Dan kalau kita lihat coba untuk kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan, ini akan ada beberapa news high impact ya, sepertinya akan ada beberapa news high impact. Nanti untuk beberapa info news yang akan saya kirim itu akan saya infokan di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily. Di time frame daily sendiri saat ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di pergerakannya, ini potensinya untuk hari Senin ya. Kalau hari Senin dia bergerak melakukan kenaikan dan close-nya nanti di atas dari 1983, maka potensi untuk minggu depan akan melakukan lanjutan kenaikan ke area ini ya, di 2010 sampai dengan di 2016 ya. Jadi target target kenaikannya untuk minggu depan bisa mencapai di area ini ketika dia mampu close di atas dari area 1982,41 ya. Jadi kalau dia break di atas dari area ini khususnya di hari Senin ya, misal di hari Senin ya, close-nya penutupan candlenya nanti di atas dari 1981,45, maka berpotensi untuk melakukan kenaikan dengan target dia akan menuju ke 2010 sampai 2016 untuk target kenaikan di minggu depan ya. Jadi seperti itu untuk pandangan kita di time frame daily. Kemudian kita coba masuk ke time frame 4 jam. Kalau kita lihat di time frame 4 jam saat ini masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi masih dalam kondisi uptrend. Dan kalau kita lihat juga dari konfirmasi candle ini ada shadow ya, ada pembentukan shadow. Jadi untuk dibilang dia akan terjadi bearish, masih memiliki kekuatan di zona sell satu. Jadi untuk kondisinya saat ini temperatur di 4 jam ini cukup high risk ya. Jadi kita tunggu konfirmasinya nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa di hari Senin. Kemudian untuk time frame 1 jam ini masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan ya. Jadi kita lihat saja nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa di hari Senin seperti apa untuk perkembangannya. Jadi untuk saat ini saya akan hapus dulu area ini. Kemudian ini masih akan tetap menjadi zona sell 1 di 1992 1995. Kemudian untuk zona buy-nya ini kita akan jadikan sebagai zona buy 1 ya. Jadi untuk hari Senin di sini kita tempatkan area netral ya, ini area netral. Kalau dia break di atas dari 1982,41 untuk candle time frame 1 jamnya, satu candle ya,
maka potensinya akan melakukan kenaikan dengan target kenaikan di zona sell 1, kemudian retest dan mencari area nanti yang akan kita tempatkan di sini zona sell kedua dan zona sell ketiga ya. Jadi seperti itu untuk skenario kenaikannya. Dan apabila di sesi ASA sampai sesi Eropa harga melakukan penurunan, maka dia akan menguji area zona trendline dan juga mendekati area exponential moving average 50 ya. Jadi targetnya di sini akan menjadi zona buy 1, kemudian untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi dia retest di sini. Kecuali di hari Senin dia break di bawah dari 1972 ini, maka potensi untuk minggu depan berpotensi melakukan penurunan mencapai area di 1957 sampai 1954 kembali ya. Jadi targetnya di sana ketika dia mampu break di bawah dari 1972. Namun tetap kita perhatikan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dia berhasil break di bawah dari 1972, ini ada pembentukan pola ya, ada pembentukan pola yaitu head and shoulder. Kita lihat di sini. Jadi ada pembentukan head and shoulder menjadi pembentukannya ya. Jadi kemungkinan besar akan menuju ke 1949 jika dia valid pembentukan head and shoulder untuk minggu depan ya di time frame 1 jam kalau kita lihat saat ini. Jadi di sini saya akan masukkan dulu untuk area-area yang akan kita pantau sebagai zona sell ya. Dan zona buy-nya juga. Ini saya hapus dulu. Kemudian ini menjadi zona netral di harga 1982.60 dan 1981.45 ya. Atau kita ambil di 1982.60 dan 1981.40 ya. Oke, ini untuk menjadi zona netral. Kemudian area zona sell 1 ini kita jadikan sebagai zona buy pertama ya. Di 1972 1975, kemudian zona buy pertama ini kita jadikan sebagai zona buy kedua, dan area RBS-nya ini dia di breakout ke dan belum sempat untuk di retest kembali ya. Jadi potensinya kalau dia break di bawah dari 1972, maka potensi untuk di retest untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikan. Jadi nanti kalau dia di retest ini akan ada pembentukan pola kembali ya. Nanti saya akan gambarkan lagi jika memang valid pembentukannya ya. Jadi untuk zona buy ketiga kita ambil di 1957 sampai dengan 1954. Oke, jadi untuk zona buy-nya kita sudah tempatkan. Jadi untuk zona sell 1 kita akan ambil di area ini di 1992 sampai dengan 1995. Kemudian untuk area zona buy kedua kita akan coba cari di harga sebelumnya ya, pembentukan harga sebelumnya. Untuk zona sell kedua kita akan ambil di area ini. Ini akan kita jadikan sebagai zona sell kedua ya. Oke, jadi untuk zona sell kedua kita ambil di 2002 sampai dengan 2005 ya. Oke, jadi ini untuk zona sell keduanya yaitu di 2002 dan 2005. Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di 2013 sama dengan sampai dengan 2010 ya. Jadi kita akan tempatkan di sini. Nanti saya akan gambarkan skenario kembali. Ini 2013 2010. Oke, jadi ini akan kita pantau untuk hari Senin ya, dan minggu depan juga. Jadi untuk zona sell ketiga di 2010 2013. Dan untuk skenario nya ya, untuk skenario kenaikan, jika dia melakukan kenaikan maka potensi akan menguji di area ini, kemudian akan terjadi subtest dulu sementara, kemudian melanjutkan kembali kenaikan ke zona sell kedua dengan target kenaikannya itu di zona sell ketiga. Namun apabila di zona sell ketiga ini di breakout, akan ada kemungkinan terjadi kenaikan dulu ke 2016 dengan potensi akan terjadi false break, karena area 2010-2016 ini merupakan area supply di time frame daily dan 4 jam.
Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangan akan terbentuk untuk hari Senin ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Untuk update-nya nanti saya akan buatkan kembali di grup Telegram atau akan saya buatkan kembali di video analisa berikutnya ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Jadi saya infokan lagi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi untuk indeks dolar kemarin sempat ada indikasi pembentukan double bottom ya, namun ternyata gagal valid. Jadi saat ini potensinya masih memiliki kekuatan untuk melakukan penurunan ya. Jadi masih potensi terjadi penurunan dengan opsi akan terjadi koreksi dulu ya, akan terjadi koreksi dulu. Jadi dia akan koreksi dulu ke area ini, kemudian melanjutkan penurunan dan break di bawah dari zona trendline-nya ya, kemudian melanjutkan kembali ke area targetnya di area demand-nya ada di area ini ya, di 105.73 sampai dengan 105.66. Jadi untuk sementara skenario seperti itu. Untuk maksimal koreksinya ya, untuk maksimal koreksinya ini saya akan hapus dulu. Kita akan geser saja untuk maksimal koreksinya, dia ke area ini ya, di 106.24 dan 106.29. Jadi ini maksimal koreksinya. Apabila dia di breakout maka potensinya akan terjadi kenaikan kembali menguji area resistennya dan juga area supply yang terbentuk di harga sebelumnya ya, yaitu di kisaran 106.67 dan 106.60. Jadi untuk sementara analisa dari SLSD dan juga indeks dolar potensinya seperti ini ya. Untuk gambarnya nanti, untuk update-nya nanti saya akan buatkan di grup Telegram atau di video analisa berikutnya ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.